Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Naimatul Zana dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas SI 19A1. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul pengembangan silabus pembelajaran. Silabus adalah suatu rencana yang mengatur kegiatan pembelajaran dan pengelolaan kelas, serta penilaian hasil belajar. Silabus merupakan bagian dari kurikulum sebagai penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran. Di antaranya yaitu pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, serta pengembangan sistem penilaian. Prinsip-prinsip silabus pembelajaran yang pertama itu ada ilmiah. Maksudnya adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Yang kedua itu adalah relevan. Maksudnya adalah cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga itu adalah sistematis. Maksudnya adalah komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensinya. Yang keempat adalah konsisten. Maksudnya adalah adanya hubungan yang konsisten atau ajek antara komponen dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Semuanya itu harus ajek atau konsisten. Yang kelima yaitu memadai. Maksudnya adalah cakupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Aktual dan konseptual. Maksudnya adalah cakupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Fleksibel, maksudnya adalah keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, strukturnya, serta dinamika perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedelapan, prinsip yang kedelapan yaitu menyeluruh. Maksudnya adalah komponen silabus mencakup keseluruhan atau kesemuaan ranah kompetensi, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, menentukan identitas silabus. Yang kedua, merumuskan standar kompetensi. Yang ketiga, merumuskan kompetensi dasar. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, menentukan materi pokok atau pembelajaran. Yang keenam, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, menentukan jenis penilaian. Yang kedelapan, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir yaitu adalah menentukan sumber belajar. Itu adalah langkah-langkah dalam mengembangkan suatu silabus. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.